Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan podcast Ruang Miku. Ini adalah segmen khusus untuk pemilu Maluku Cerdas Memilih. Nah, masih bersama saya Juan Sakwarela, Miku Juan, dan kita akan berbincang banyak hal terkait dengan pemilu 2024 dan kami harapkan ini bersifat informatif dan juga edukatif bagi pemirsa sekalian. Nah, tahun 2024 nanti, saat ini sudah penghujung dari tahun 2023, kita akan segera masuk tahun 2024 dan tanggal 14 Februari nanti kita akan ada sama-sama dalam pemilu tahun 2024. Nah, saat ini saya sudah berada di living room dari Presidential Suite di Swissbell Hotel Ambon dan saya akan berbincang dengan salah satu narasumber yaitu Dr. Paulus Koritelu, SOS MSI. Beliau adalah pengamat politik Maluku dan juga akademisi. Halo Pak Poli, apa kabar? Saya sapa Pak Poli, boleh Pak? Boleh, ya. Apa kabar Pak Poli? Saya baik-baik sekali pada hari-hari belakangan ini dan saya juga senang bisa ada di sini dan ikut berkontribusi dalam mencerdaskan kekuatan pemahaman politik. Amin. Semoga perbincangan kita sesuai dengan harapan Pak Poli. Nah, hari ini saya dan Pak Poli akan khusus membahas tentang pemilu tanpa ujaran kebencian. Nah, mengapa ini menjadi hal yang sangat penting untuk dibicarakan? Nanti kita akan berdiskusi dengan Pak Poli ke depannya. Nah, sebelumnya mungkin saya minta Pak Poli untuk bisa memperkenalkan dulu background dari Pak Poli. Karena Pak Poli juga adalah seorang akademisi. Mungkin sejak kapan Pak Poli berkiprah dalam ilmu politik, Pak Poli? Iya, kalau secara spesifik ya kiprah saya untuk kemudian mengenali dan terjun begitu menyelami dalamnya lautan ilmu politik ya, tentu itu dimulai dari studi S1 ya, sejak 1989 ya, masuk ke program studi sosiologi FISIP Unpati dan sejak saat itu di semester 1 kita sudah dapat mata kuliah pengantar ilmu politik ya. Kemudian setelah itu semester 3 ada juga sistem politik Indonesia ya. Dan itu yang sebetulnya menjadi sebuah awal dari peletakan fondasi intelektual tentang bagaimana memahami politik, tetapi juga melihat fenomena-fenomena politik yang ada di sekitar kita ya. Kenapa itu menjadi penting? Sebab politik itu sebenarnya bukan sebuah konsep yang jauh dari hidup manusia. Politik itu dalam esensinya yang sesungguhnya tidak akan mungkin dihindari oleh seorang pun, apalagi orang-orang normal ya. Mengapa? Karena politik itu kan sebetulnya definisi sederhananya itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Saya kira semua orang normal dalam hidupnya pasti tentu punya ekspektasi dan tujuan. Bagaimana dia mengupayakan pencapaian tujuan, itulah aktivitas politik yang sesungguhnya. Apalagi jika kita hidup berkelompok menjadi sebuah negara seperti ini, politik itu hal yang niscaya dan selalu ada gitu ya Pak? Tentu akan selalu ada dan tidak bisa dihindari ya. Dan itu terus yang saya geluti, sekalipun memang bidang spesialisasi saya adalah sosiologi, tetapi kan persoalan-persoalan politik itu adalah bagian dari fakta-fakta sosiologis yang akan selalu ada di sepanjang hidup manusia sih sebetulnya. Jadi setelah S1 kemudian S2 di UGM dan S3 juga di UI, ya tentu ilmu ini juga menjadi bagian dari apa yang harus kita dalami dan kita pahami ya. Wah, keren sekali Pak Poli. Ini berarti sudah puluhan tahun kiprahnya dalam ilmu politik ya Pak? Oke, nah berarti pertanyaan saya yang pertama buat Pak Poli ini. Bagaimana sih pandangan Pak Poli terkait dengan keadaan politik di Indonesia saat ini, khususnya bagi kita yang ada di Maluku. Dalam pandangan Pak Poli seperti apa? Ya, yang pertama tentu sebagai seorang akademisi dan pengamat ya, saya tentu sangat berharap kalau peradaban politik kita di Maluku ya, termasuk juga di Indonesia, itu adalah bagian dari segmen terbaik dari proses berbangsa, tetapi juga berdaerah ya seperti ini, karena memang politik itu kadang-kadang ketika orang tidak memahaminya bisa muncul apatisme yang sebetulnya merugikan kita semua. Tapi saya sangat berharap memang situasi politik yang ada, kalau saya bandingkan misalnya ya hari ini dengan 2024, mungkin hari ini jauh lebih baik. Karena determinasi transparansi media untuk mengabarkan segala sesuatu termasuk kontribusi TVRI tentunya ya, itu menjadi sebuah etape penting untuk
menciptakan sebuah, bukan saja menghadirkan sebuah edukasi politik yang baik, tetapi kemudian rakyat Maluku dan rakyat Indonesia akan semakin diberanikan untuk berpikir tetapi juga bertindak dalam tindakan-tindakan cerdas tentunya ya. Jadi ya kalau hari ini sampai di tingkat ini, terlepas dari apapun skenario politik ya, yang dimainkan oleh masing-masing interest group, ya, kelompok-kelompok kepentingan maupun pribadi-pribadi yang tentu punya kepentingan secara langsung dengan proses-proses politik yang akan terjadi di 2024. Tapi saya berharap ada manfaat-manfaat yang sungguh mungkin ya tidak bisa terdefinisikan secara rasional oleh mereka, tapi saya berharap masyarakat dapat mengambil manfaat dari ini semua. Minimal mereka bisa tahu karakteristik politik yang dimainkan oleh orang-orang yang mungkin selama ini dianggap wow seperti jelmaan malaikat yang hadir di bumi ya. Ternyata mereka punya ekspektasi kemanusiaan yang terselubung oleh berbagai bentuk tindakan dan retorika politik mereka. Betul. Begitu. Kalau kita berkaca di pemilu sebelumnya nih Pak, tahun 2019 kan cukup ada semacam polarisasi di antara masyarakat. Betul. Jadi satu kelompok dengan kelompok lainnya saling tuding, saling fitnah, dan banyak sekali hal yang terjadi. Kalau dalam pandangan Pak Poli seperti apa? Apakah 2024 mungkin akan ada kemungkinan hal itu terjadi lagi atau bagaimana? Ya, memang dalam fragmentasi perebutan kepentingan politik ya, tentu apa yang disebut sebagai identitas atau politik identitas itu hampir pasti sesuatu yang tak mungkin bisa dihindari. Dalam sejarah peradaban politik dunia, saya kira kemampuan untuk mengemas isu-isu yang punya kontribusi positif bagi yang mengemas tentunya dalam rangka memperoleh basis atau akumulasi suara maksimal itu tetap akan dilakukan. Nah, Indonesia dalam fragmentasi kemasyarakatannya itu ada dalam realitas pluralisme yang memang sangat-sangat banyak ya dan bervariasi. Dan saya kira memang perbedaan itu sebetulnya dalam perspektif teologis misalnya ya, kita bisa menganggap itu perbedaan itu sebuah kekayaan yang sebetulnya paling indah begitu ya. Indah memang. Kenapa indah? Karena misalnya ya, secara sosiologis ya, kalau kita belajar sosiologi musik ya, tentu saya bisa memberi gambaran ya, tampilan suara gitar itu secara radikal berbeda dengan keyboard. Tampilan suara keyboard secara radikal berbeda dengan tampilan saksofon misalnya. Demikian juga alat-alat musik yang lain. Tapi bisa kita bayangkan dan kita nikmati betapa indahnya perbedaan-perbedaan itu ketika berjalan dalam satu alunan nada yang sama. Kan gitar beda sama saksofon, tapi coba dimainkan dalam satu alunan nada yang sama. Sebetulnya itu bayangan kita tentang masyarakat ideal sebetulnya. Masyarakat yang harmonis sekalipun keharmonisan itu dibangun dalam sebuah fakta perbedaan yang sangat radikal. Nah, itu jadi yang saya mau gambarkan tuh gini ya. Nah, kalau misalnya kita berbeda secara agama ya dalam fakta keindonesiaan kita, kita juga beda misalnya dari suku, bahasa, kelompok etnis, bahkan juga konstruksi-konstruksi kepentingan tertentu ya. Nah, itu sebenarnya adalah hal yang biasa saja. Tetapi yang jadi soal adalah ketika orang gagal mempertahankan basis-basisnya pada argumentasi rasional, ya, artinya ketika mereka gagal menjual visi dan misi mereka, ya, itu kemudian mereka akan lari pada bagaimana kemudian mereka mengakumulasi kekuatan mereka dengan mengeksploitasi fakta-fakta identitas tadi untuk mendapatkan keuntungan politik. Itu soal keindonesiaan kita, itu soal kemalukuan kita hari ini. Ya, jadi saya katakan tidak akan mungkin bisa dihindari. Karena itu sebuah perekat atau kartu pengaman untuk menjembatani itu semua adalah kecerdasan politik masyarakat. Ya, entah pemuda, entah orang tua, entah laki-laki, entah perempuan, gitu ya. Jadi apakah di titik ini biasanya ujaran kebencian lahir? Ya, saya kira begini ya. Saya coba dekati dengan pendekatan kultural ya. Sejak kolonisasi terjadi di Maluku, ya, maka kultur atau budaya yang namanya Osesapaisme yang hari ini kita jalani tanpa kita sadari, konstruksi tentang katong dan dong, itu ya, katong dan dong. Itu sebetulnya bukan saja menggema, tapi itu menjadi bagian dari satu rutinitas yang kita lewati setiap waktu tanpa kita sadari. Katong itu determinasinya, katong itu selalu betul, dong itu salah. Intinya dong salah. Iya,
Sekalipun kita juga salah sebetulnya, Ya, tapi ya, ya. determinasi sebetulnya dari konsep dan konstruksi Ketong dan Dong itu memperlihatkan fenomena itu. Ya. Nah, karena itu kalau dengan potensi budaya demikian, kemudian isu-isu politik identitas dikemas masuk dalam kepentingan interest group, saya kira itu seperti ada sebatang puntung rokok itu kita buang di dalam jerami-jerami kering. Gampang Cepat sekali tersulut, dia ya. meledak. Dan itu fenomena kemalukuan kita yang cukup meragukan saya secara Ya. pribadi. Saya tidak tahu pemikir dan pengamat yang lain. Tapi saya kira Maluku itu ladang yang paling subur sebetulnya. Karena itu hal yang pertama. Tapi juga yang kedua, kita punya collectivity experience yang sangat syarat dengan itu. Benturan peradaban berlandaskan agama misalnya. Ya. Kan kita tahu Maluku ini, Maluku yang damai, Maluku yang manis, Ya. Maluku yang bisa mencapai derajat peradaban kemanusiaan yang tertinggi. Tetapi jangan lupa, fragmentasi konflik kita begitu mudah juga disulut ketika orang memainkan politik identitas. Itu kekhawatiran saya sebetulnya. Oke. Ya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut mengenai cara mengatasi ini. Tetap bersama kami dalam podcast Ruang Miku.